Chapter 15. Pelatihan tempur hari ini berakhir. Meskipun saya kelelahan, saya masih harus pergi ke klub akademik. Setelah itu, saya harus melakukan latihan harian saya. Memikirkan penderitaan hidup saya sehari-hari, saya menjadi depresi. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menempatkan lebih banyak poin dalam ketekunan. Bagaimanapun, saya saat ini sedang menuju ke ruang klub-klub akademik. Mungkin karena ini adalah jalan yang biasa diambil atau karena kita memiliki kepribadian yang sama, aku bisa melihat Yo Yonha di depanku. Yo Yonha sendiri tidak melihat saya dan terus berjalan. Ketika dia tiba di ruang klub, dia berdiri di depan pintu dan mengeluarkan cermin tangan. Dia dengan ringan memeriksa apakah ada sesuatu pada dirinya. Tetapi pada saat yang tepat, matanya bertemu mataku. Kebetulan sekali, kan? Petik 2. Mengabaikanku, Yo Yonha berjalan masuk. Aku juga mengikuti. Yo Yonha duduk di kursi yang cerah, sementara aku mengambil kursi sudut yang gelap. Yun Hyuk, presiden klub, sudah berdiri di podium. Mengenakan kacamatanya, dia tampaknya mengatur catatan kuliah hari ini. Tidak lama kemudian, 43 tahun pertama tiba bersama dengan 20 kakak kelas. Pada pukul 7 tepat, Yun Hyuk memulai kuliah klub akademik pertama. Selamat malam semuanya. Cuaca mulai membaik. Petik 2. Setiap pembicaraan tidak berguna masuk ke satu telinga dan pergi dari yang lain. Hari ini, kita akan membahas poin vital monster. Seperti yang saya yakin Anda semua tahu, lokasi titik vital monster adalah informasi penting dalam mengalahkan monster. Anda dapat melihat betapa pentingnya informasi ini dengan melihat senior Seo Yongji. Dengan mencapai puncak kemampuan ini, dia telah mencapai 2000 teratas pada peringkat pahlawan. Petik 2. Hologram spesifikasi Seo Yongji muncul di layar proyeksi. Spesifikasi pahlawan dirangkum menjadi kekuatan, ketangkasan, daya tahan, konstitusi, dan kekuatan sihir. Selain ketangkasan, spesifikasi Seo Yongji semuanya di bawah peringkat menengah, tetapi ketangkasannya berada di peringkat master. Sebagai catatan, hanya 300 pahlawan di dunia yang memiliki ketangkasan peringkat master. Senior Seo Yongji bahkan memburu monster peringkat tinggi sendirian. Seperti yang dia katakan, Seo Yongji adalah karakter yang terkenal di dunia ini. Meskipun dia memiliki kepribadian yang tertutup, saya yakin saya akan bertemu dengannya karena dia memainkan peran penting dalam cerita. Tapi jangan berpikir poin vital monster sama dengan manusia. Bagi kami, mata, hati, dan kepala berfungsi sebagai poin vital, tetapi itu tidak selalu berlaku untuk monster. Petik 2. Untuk menambah, titik vital monster menjadi asing semakin tinggi peringkatnya. Sekarang, mari kita lihat sebuah contoh. Dalam sekejap, hologram monster muncul di layar. Meskipun terlihat mirip dengan harimau gunung, tubuh raksasa, mata merah, dan gigi ganas jelas menunjukkan bahwa itu bukan harimau normal. Monster ini disebut Mountain Tyrant. Itu dapat diklasifikasikan di mana saja dari peringkat menengah ke peringkat tinggi. Sebagai salah satu monster pertama yang muncul selama Outcall, ia telah dikenal selama 50 tahun, tetapi titik vitalnya belum ditemukan. Petik 2. Dengan itu, Yun Hyuk berhenti dan membuat senyum yang bermakna. Petik 2. Setidaknya, begitulah yang terjadi di depan umum. Pada kenyataannya, bahkan jika seseorang atau guild mengetahui titik vitalnya, mereka tidak akan mengungkapkannya kepada publik. Mereka kemungkinan juga tidak diizinkan. Petik 2. Dia benar. Di dunia ini, informasi adalah sebuah industri. Ada perusahaan besar yang hanya fokus mengumpulkan dan meneliti informasi tentang monster, dan dalam skala yang lebih kecil, detektif swasta dan agen detektif mengumpulkan dan menjual informasi. Karena itu, membocorkan informasi tersebut akan dihukum berat. Tentu saja, meminta informasi ini untuk dipublikasikan akan sangat membantu umat manusia berperang melawan monster, tetapi kekuatan kapitalisme menekan setiap perdebatan tentang topik ini. Sekarang, menurutmu di mana titik vital Mountain Tyrant ini? Yun Hyuk menatap Yo Yonha dengan penuh arti. Poin vital seorang Mountain Tyrant, Yo Yonha kemungkinan tidak memiliki petunjuk. Bahkan saya hanya menciptakan pengaturan dan tidak pernah menggunakannya. Tidak ada kesempatan bagi karakter utama untuk berburu harimau. Petik 2. Seperti yang saya pikirkan, dia sepertinya tidak tahu. Melihat bagaimana dia mengotak-atik rambutnya dan melihat sekeliling, sepertinya dia malu karena tidak tahu jawabannya. Adakah yang mau menebak? Saya, tentu saja, tahu jawabannya. Itu adalah kesempatan bagus untuk menonjol, tetapi saya tidak mengangkat tangan. Yun Hyuk bertindak seperti yang dia lakukan. Meskipun wajahnya yang megah membuatku jengkel, aku ingin melihat apa yang dia rencanakan. Saya. Pada saat itu, seorang gadis mengangkat tangannya. Saya terkejut. Siapa itu? Apakah itu hidungnya? Dia menebak dengan wajah memerah. Dia hanya tambahan yang jatuh cinta pada Yun Hyuk. Klub akademik berlanjut selama 2 jam. Tanpa diduga, ada banyak hal yang harus dipelajari seperti titik vital monster, kompatibilitas antara atribut, dan perbedaan antara sihir dan mantra. Saya belajar secara terperinci tentang hal-hal yang telah saya jelaskan dengan malas dalam novel saya, sementara saya menyaksikan para kadet perempuan yang lucu mendiskusikan topik itu. Kami memiliki pesta setelah yang direncanakan di restoran terdekat. Akan lebih bagus jika Anda bisa datang. Petik 2.
Bagaimanapun, setelah klub berakhir, Yun Hyuk mengumumkan bahwa ada after party di restoran terdekat. Untuk beberapa alasan, Yo Yonha sepertinya tertarik untuk pergi. Merasa agak khawatir, saya mengikutinya. Saya tahu dia bukan tipe orang yang berpartisipasi dalam hal-hal seperti pesta sesudahnya. Hei, kamu mau pergi? Saya mendekatinya dengan santai dan bertanya. Dia tidak merespons. Berpikir itu karena cara saya berbicara, saya bertanya lagi. Kamu mau pergi? Dia mengabaikanku lagi. Kali ini, saya bertanya dengan lebih sopan dan sopan. Apakah kamu juga pergi ke after party, Yonha-si? Baru saat itulah Yo Yonha menanggapi dengan anggukan lemah. Mengapa? Apakah kamu tidak sibuk? Petik 2. Petik 2. Cih. Si bodoh ini. Itulah yang dikatakan mata Yo Yonha. Kenapa kamu pergi? Apakah kamu tidak ingin tahu tentang titik vital Mountain Tyrant? Hah? Oh, aku mengerti sekarang. Informasi publik tentang Mountain Tyrant sedikit yang bisa dikatakan. Tidak hanya kekuatannya sangat bervariasi dari individu ke individu, ia juga hidup di tempat yang sangat terpencil. Meskipun kulit Mountain Tyrant dijual dengan harga yang lumayan, sulit untuk merencanakan perburuan ketika orang tidak dapat memastikan jumlah orang yang efisien untuk dibawa. Yo Yonha adalah penerus guild besar. Jadi alasan Yun Hyuk bertindak seperti dia tahu titik vital Mountain Tyrant adalah ini. Karena saya tidak menulis novel saya dari sudut pandang Yo Yonha, saya tidak benar-benar menulis bagaimana Yun Hyuk berhasil membujuk Yo Yonha. Sepertinya, guild adalah kata kunci untuk memancingnya keluar. Yo Yonha memiliki garis keturunan guild. Klannya telah naik ke tampuk kekuasaan selama outcall 50 tahun yang lalu, berkat kesuksesan besar kepala generasi pertama keluarganya. Keluarganya masih merupakan klan pahlawan yang sukses, tetapi Yo Yonha memiliki sedikit perasaan rendah diri. Dibandingkan dengan klan bangsawan sejati, dia merasa keluarganya kurang. Inilah mengapa dia melihat Shin Jong-hak baik, dan itu juga mengapa dia terlalu terobsesi dengan wajah dan kesopanan. Petik 2. Poin vital Mountain Tyrant. Apakah ini peluang bagus untuk berinvestasi? Ada banyak manfaat dari menjaga hubungan baik dengan Yo Yonha. Dengan kemampuan yang hebat dalam menangani bisnis dan dalam menghitung profitabilitas, ia ditakdirkan untuk menjadi Raja Seoul di masa depan. Aku tidak penasaran. Saya sudah tahu. Apa? Yo Yonha bertanya lagi sambil mengerutkan alisnya. Dia tampak benar-benar kesal karena tidak percaya. Pada saat itu, saya membuat keputusan. Menggunakan informasi ini yang akan dipublikasikan suatu hari, saya akan menarik minat Yo Yonha dan menanamkan rasa misteri ke dalam dirinya. Mengingat SP dan manfaat tambahan yang akan saya dapatkan darinya, itu adalah perdagangan yang dapat diterima. Aku menurunkan suaraku menjadi bisikan dan menyampaikan informasi kepadanya dengan nada serius. Titik vital Mountain Tyrant ada di ujung kaki belakangnya. Apa-apaan kamu? Ada tanda biru di tumitnya. Tetapi denanya menentukan apakah itu hindelek kanan atau kiri. Mungkin itulah sebabnya titik vitalnya belum ditemukan sampai sekarang. Petik 2. Saya adalah orang yang menciptakan pengaturan untuk Mountain Tyrant. Saya terinspirasi oleh kisah Achilles, Hill ketika saya membuat pengaturan. Tidak mungkin bahwa pengaturan ini diubah, karena detail kecil tampaknya tidak tersentuh. Tubuh Mountain Tyrant memang tangguh, tetapi tanda biru pada tumitnya adalah satu-satunya tempat yang lembut. Itulah titik vital Mountain Tyrant. Jika Anda menyusun strategi di sekitarnya, itu akan mudah untuk merampoknya dari dua kaki belakangnya. Petik 2. Nilai informasi ini harus puluhan juta won. Tetapi mengingat kredibilitas saya saat ini, kemungkinan tidak akan lebih dari 100 won. Petik 2. Nutet. Seperti yang diharapkan, Yo Yonha memberikan pandangan menghina seolah-olah dia sedang melihat serangga. Dia kemudian mulai berjalan pergi. Saya mengikutinya. Itu benar, percayalah padaku. Apakah kamu percaya padaku jika posisi kita ditukar? Petik 2. Petik 2. Saya, tentu saja, tidak akan percaya padanya. Itu pilihanmu apakah percaya padaku atau tidak. Saya berharap dia akan melakukannya. Hei. Pada saat itu, Yun Hyuk tiba-tiba memotong di antara Yo Yonha dan aku. Mendorong saya kembali sedikit, dia bertanya. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu memaksa? Karena bajingan setinggi ini, aku harus menatapnya. Tapi sebaliknya, aku menoleh ke Yo Yonha. Apakah saya mengganggu Anda? Iya nih. Heh. Dia memberikan jawaban hati yang dingin. Saya menjadi marah pada tawa mengejek Yun Hyuk. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga datang ke after party? Dia berbicara dengan merendahkan. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak. Kalau begitu jangan terlalu mengganggu orang lain. Yonha-si. Petik 2. Namun, Yo Yonha sudah mulai berjalan pergi. Heh. Saya mengembalikan apa yang saya terima. Dengan wajah yang terdistorsi, Yun Hyuk mengejar Yo Yonha. Sebaliknya, saya hanya melihat mereka pergi. Saya memberi Yo Yonha informasi yang berharga, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan menggunakannya atau melupakannya. Dalam kasus yang pertama, saya akan mendapatkan sekutu yang mungkin, dan dalam kasus yang terakhir, tidak ada yang akan terjadi. Bagaimanapun, saya tidak akan rugi.
Pada malam musim dingin yang gelap, Yoyonha tenggelam dalam pikirannya saat dia mengetuk mejanya dengan pena. Besok, tim elit Essence of the Stride akan pergi untuk berburu Mountain Tyrant. Mereka diam-diam membeli informasi tentang seorang Mountain Tyrant yang hidup di Gunung Kumgang, dan mereka sudah memastikan ukurannya dengan sebuah pengintai. Diperkirakan peringkat tingkat menengah tinggi 1. Kekuatan kulitnya mencapai Promentium, biji tangguh yang ditemukan setelah outcall. Dengan demikian, Guild akan mendapatkan pemasukan astronomi jika perburuan itu berhasil. Tapi Yoyonha mengkhawatirkan satu hal. Itu bukan untuk keselamatan tim berburu elit. Wakil pemimpin, Esensi Selat, saat ini memegang terlalu banyak kekuasaan. Dia merasakan kursinya ketika penerus Guild mengancam. Benar, kekhawatiran Yoyonha adalah tentang ini. Untuk menyukseskan Guild tanpa masalah, dia harus mulai memberikan kontribusi. Pada akhirnya, Yoyonha menyalakan jam tangannya. Menggunakan fungsionalitas komunikasinya, dia membuat panggilan telepon. Segera, gagang telepon mengangkat, dan layar hologram muncul. Petik 2. Paman. Ya, Nona muda. Di layar ada Kim Sang-ho. Dia adalah seorang veteran berusia 40-an, yang merupakan lengan kanan ayahnya yang paling terpercaya. Sejak dia masih kecil, Yoyonha memperlakukannya seperti pamannya yang sebenarnya. Apa yang salah? Meskipun dia membuat panggilan, Yoyonha terlalu malu untuk mengatakan apapun. Tanda biru pada tumitnya. Anda dapat menonaktifkan kedua kaki belakangnya dengan menyerangnya. Apa yang saya lakukan? Tertipu oleh omong kosong gila itu. Aku mengatakan ini kalau-kalau. Tetapi kemungkinan itu bukan nol dan sepertinya tidak ada salahnya untuk mencoba. Meskipun itu berasal dari orang gila yang gila itu, pasti ada alasan mengapa dia begitu percaya diri. Membenarkan dirinya sendiri, Yoyonha menarik napas. Ya, Nona muda. Aku tahu ini terdengar gila, tapi... Menutup matanya dan mengepalkan tangannya, dia berbicara. Jika segala sesuatunya terlihat kasar, coba lihat tumit kaki belakangnya. Tanda hubung. Tumit Hindelek. Kim Sang-ho mengerutkan alisnya. Yoyonha tahu apa artinya itu. Tetapi jika dia bisa membantu, dan jika informasi ini nyata. Ya, tumit belakangnya. Tumit. Baik di tumit kiri atau kanannya, harus ada. Well, saya tidak yakin apakah itu benar, tapi... Petik 2. Yoyonha melanjutkan sambil mempertaruhkan rasa malu. Jika ada tanda biru di sana, cobalah membidik tempat itu.